Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Al-ayah. Saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Jagat Sholawat dan Ilmu Hikmah. Kali ini saya tidak mengijazahkan atau tidak membacakan satu amalan, tapi saya akan membahas salah satu pekerjaan yang sering dilakukan oleh salah satu oknum ya, yaitu yang disebut sholat daim. Sholat daim yang mereka katakan jika orang sudah mengerjakan sholat daim maka tidak perlu lagi sembahyang atau sholat seperti biasanya yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Pernah suatu kali saya berjumpa dengan salah seorang di Gresik ya, di makam Sunan Giri di sana, yang katanya menyampaikan ke saya pada waktu itu sekitar 20 tahun yang lalu ya, insya Allah. Entah sekarang orangnya masih hidup atau bagaimana, saya masih ingat betul perkataannya. Alhamdulillah, saya sejak bertemu dengan Sunan Giri, katanya, saya mengetahui sholat itu yang sebenar-benarnya, katanya. Ternyata yang dikerjakan orang itu adalah orang-orang yang belum sampai. Artinya yang sholat ke masjid, sholat 5 waktu itu dikatakan orang yang tidak sampai, belum sampai. Karena yang disebut sholat daim, yang disebut sholat yang sesungguhnya, kata beliau, adalah sholat yang dikerjakan setiap saat tanpa mengenal waktu. Dilihat dari satu sisi betul, tapi dilihat dari sisi yang lainnya salah. Jadi itu teman-teman,
Jadi kali ini saya akan membahasnya karena sering sekali saya bertemu dengan orang-orang yang beraliran seperti itu, dan saya insya Allah akan ceritakan satu persatu walaupun tidak semuanya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi dalam firman Allah, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun, kecuali orang yang mengerjakan sholat, yang dalam sholatnya selalu istiqomah ya. Alladzina hum ala salatihim daimun, yang selalu menetapkan sholatnya, artinya selalu mengerjakan sholat. Jadi ayat ini dimaknai atau diartikan sholat daim itu adalah sholat yang terus menerus tanpa mengenal waktu, dan yang dimaksud itu bukan sholat 5 waktu. Jadi dilencengkan seperti itu ya, padahal yang dimaksud itu adalah sholat 5 waktu secara zahir ya, tapi secara batin yang disebut sholat daim adalah zikir. Zikir itu tidak mengenal waktu. Jadi zikir dengan sholat itu berbeda. Sholat itu memang doa atau sama-sama zikir, tapi sholat itu ada syaratnya, yaitu dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Itu namanya sholat ya. Sedangkan doa selain sholat bebas, atau zikir selain sholat itu bebas. Jadi itu ya perbedaannya. Ada juga orang yang mengaku-ngaku sudah sampai kepada Allah, dan ini kenyataan. Semuanya sudah saya temukan orang itu, alhamdulillah, dan alhamdulillah semua yang sudah bertemu dengan saya semuanya sudah sadar dengan izin dan pertolongan Allah ya. Artinya sudah kembali ke manhaj yang biasa, yaitu ahli sunnah wal jamaah, yang sesuai yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Suatu hari saya bertemu dengan orang ini di Kalimantan ya. Di Kalimantan itu sangat banyak sekali, di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat, karena saya orang sana ya, walaupun sekarang saya berada di tempat yang jauh. Di sana ada orang yang memaharkan satu ilmu yang embel-embelnya saya jamin pasti sampai kepada Tuhan, katanya, dengan mahar sekian juta, dan sumbernya dari Jawa Timur. Tapi alhamdulillah setelah bertemu dengan saya, alhamdulillah bisa kembali ke asalnya, karena itu bukan katanya ilmu hakikat ya, ini ilmu hakikat katanya. Dan itu bukan karena yang namanya hakikat bukan seperti itu. Dan ilmu, ada sebagian lagi saya temui salah satu guru ngaji yang tidak mengerjakan sholat, bahkan ketika selesai makan tidak mencuci tangan, cukup dilap saja. Katanya itu ilmu ma'rifat ya, yang didapatkan dari Mekah, karena memang beliau lama di Mekah. Ketika itu kata beliau, ada beberapa orang yang belajar bersama di sana dari Jawa Timur ini. Kemudian ada beberapa santri yang tidak pernah sholat, katanya tidak pernah kelihatan sholat, tapi oleh syekh di sana tidak pernah ditanyakan katanya. Jadi beliau membuat atau menulis rumus sendiri, ternyata sholat itu tidak wajib untuk orang yang sudah makrifat katanya ya. Jadi satu malam bertemu dengan saya, di waktu itu ada undangan pernikahan ya, saya mendapat isyarah dari keluarga dengan jarak jauh bahwa ada orang yang mempunyai syariat seperti itu, maksudnya mempunyai pendapat seperti itu. Jadi ketika bertemu dengan orangnya, setelah selesai acara akad nikah,
waktu itu masih ada penghulunya ya, belum pulang karena lepas isya waktu itu, lepas sholat isya. Jadi saya katakan dengan cara sindiran karena orang itu tidak mengenal saya, dan juga saya tidak pernah mengenal karena itu di daerah orang lain ya. Nah, tapi kebetulan waktu itu orang itu ada di samping kiri saya, jarak 1 orang dengan saya. Jadi ada orang lain, kemudian ada orang itu, dan saya mengetahui orang itu karena ada isyarat dari orang yang pernah memberitahu saya dari jarak jauh dengan cara kedipan mata. Jadi saya paham bahwa orangnya ada di sekitar saya. Kemudian setelah selesai acara, langsung saya mengatakan mohon maaf untuk semuanya. Saya katakan begitu ya, mohon maaf untuk semuanya. Sebenarnya kata saya, orang hidup di dunia ini tidak perlu banyak dan tidak perlu repot-repot. Yang penting mengerjakan sholat 5 waktu. Saya bilang begitu. Karena sholat 5 waktu itu adalah tiang agama. Kata saya begitu ya. Dan saya panjang ceritanya karena ini sampai jam setengah 12 malam ya. Jam 11.30 menit ya. Insyaallah sekitar begitu. Kemudian ini saya ceritakan satu paket dengan sholat daim yang saya ceritakan tadi. Nanti insyaallah akan saya jelaskan ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan jelas ya. Kemudian saya katakan, karena Rasulullah bersabda, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man adaaha faqad hadamaddin. Jadi sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat berarti memperkokoh agamanya sendiri, dan barang siapa meninggalkan sholat berarti merobohkan agamanya sendiri. Kemudian saya langsung menuju orangnya ya, karena waktu itu malam, supaya lebih singkat. Dan sebelumnya saya sudah minta maaf ya, jadi saya langsung bahasa saya yang melongo, melihat ke orangnya langsung begini, mohon maaf, apakah sebelumnya saya jelaskan, sebagian orang-orang di zaman ini mengatakan ma'rifat kepada Allah tapi tidak mengerjakan sholat. Saya katakan begitu, padahal sebenarnya itu hanya ilmu ma'rifat, bukan ma'rifat. Karena semakin ma'rifat kepada Allah, maka akan semakin taat kepada Allah. Sedangkan karena sholat itu sendiri adalah tiang agama, dan sholat sendiri itu adalah perintah langsung kepada Nabi Muhammad sendiri oleh Allah diperintahkan langsung supaya mengerjakan sholat. Sedangkan kita masih umat Nabi Muhammad. Apakah mungkin, saya katakan begitu, apakah mungkin kita itu lebih baik dari Rasulullah SAW? Saya bilangnya begitu ya. Jadi orang yang hanya mempunyai ilmunya, jangan mengaku-ngaku sudah sampai, saya katakan begitu. Karena semakin orang sampai, kalau memang betul-betul orang itu sudah ma'rifat kepada Allah, maka tidak perlu dikatakan, karena orang itu akan mampu melihat dengan kasyafnya, akan mampu melihat orang yang rajin sholat dengan yang tidak mengerjakan sholat, saya katakan begitu. Karena orang yang tidak mengerjakan sholat itu akan terlihat sangat gelap. Itu di dunia secara kasyaf mata ya, secara kasat mata, mata batin maksudnya. Dan bisa, karena jelasnya, bisa seakan-akan bisa kelihatan langsung dengan mata zahir kita. Nah, kemudian saya katakan langsung ke orangnya, saya begini, mohon maaf Bapak, apakah Bapak mengerjakan sholat? Saya bilangnya begitu ya, langsung, karena waktu malam untuk mempersingkat waktu. Jadi orangnya hanya cengar-cengir begitu, nggak jawab. Mohon maaf, tidak apa-apa, apakah Bapak sholat? Saya ulangi begitu, tidak menjawab, hanya seperti biasa, hanya senyum-senyum begitu. Jadi saya langsung kepada intinya ya, saya katakan kepada beliau, itu haji ya, karena memang ngajinya di Mekah, dan beliau juga guru ngaji. Nah, kemudian saya katakan kepada beliau,
mohon maaf Bapak, saya lihat Bapak tidak mengerjakan sholat karena saya lihat Bapak ini gelap, mohon maaf. Jadi kalau jadi Bapak ini jangan merasa, jangan mengaku-ngaku sudah makrifat kepada Allah, karena hakikatnya orang yang makrifat kepada Allah artinya mengenal kepada Allah, dan itu akan semakin taat kepada Allah dan akan semakin bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, saya katakan begitu. Jadi sekarang saya katakan, sekarang silahkan Bapak lihat orang yang tidak sholat, silahkan pejamkan mata, saya bilang pejamkan mata. Insya Allah Bapak bisa membedakan orang yang tidak mengerjakan sholat dengan orang yang mengerjakan sholat begitu ya. Itu hanya hanya sindiran sebenarnya dari saya. Jadi yang saya katakan, saya melihat Bapak itu gelap, itu hanya sindiran, karena secara zahir memang beliau itu gelap ya, karena memang waktu malam dan kebetulan orangnya hitam begitu ya. Jadi secara zahiriyahnya begitu, secara nampaknya begitu ya. Jadi yang saya katakan seperti itu, cuman saya samarkan dengan bahasa batiniyah begitu, supaya beliau bisa sadar dan kembali ke syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi beliau tidak menjawab sama sekali. Setelah saya jelaskan panjang lebar, beliau baru mengaku bahwa beliau tidak mengerjakan sholat. Saya katakan kepada beliau, sebenarnya orang tidak mengerjakan sholat itu boleh, sah-sah saja, saya bilang boleh, itu dalam syariat boleh, tapi ada syaratnya ada dua, yaitu tidur atau lupa. Itu uzurnya sholat, saya bilang. Tapi orang tidur wajib mengerjakan sholat setelah ingat, setelah bangun. Jadi bangunnya jam berapapun, ingat jam berapapun harus sholat. Jadi orang yang lupa, ketika kita lupa pada waktu sholat waktu itu tidak wajib, kita tidak punya kewajiban untuk mengerjakan sholat. Tetapi ketika kita ingat bahwa sekarang sudah waktunya zuhur misalnya, waktunya asar misalnya, wajib kita mengerjakan sholat. Jadi wajibnya ketika ingat. Jadi unsurnya, kalau diringkas hanya satu, karena lupa, berarti karena tidur juga lupa, nggak ingat kan. Yang namanya orang lupa berarti kan nggak ingat, berarti orang tidur dengan lupa. Jadi kalau diringkas hanya satu, hanya lupa, karena orang tidur juga sebabnya lupa, sebabnya tidur jadi lupa, jadi intinya lupa begitu ya. Jadi unsurnya sholat hanya ada dua. Kemudian lupa itu ada dua. Saya katakan begitu. Lupa itu ada dua. Secara syariat itu ada dua. Yang pertama lupa karena gila ya, karena gila. Yang kedua lupa karena lupa biasa, saya bilang. Dan gila itu ada dua, saya katakan begitu. Yang pertama lupa karena Allah. Yang kedua lupa bukan karena Allah. Jadi lupa karena selain Allah. Yang lupa karena Allah itu nggak apa-apa, nggak punya kewajiban mengerjakan sholat. Dalilnya apa? Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Is'adur Rafiq ya, aksir zikra hatta yaqulu majnun. Perbanyaklah kalian berzikir atau ingat kepada Allah sehingga orang-orang itu menuduhmu gila. Jadi orang gila karena Allah beda. Gila yang kedua adalah gila karena selain Allah, misalnya karena hartanya hilang, karena keluarganya dan sebagainya, kemudian orangnya stres, gila. Dan sama-sama yang namanya gila tidak ingat waktu ya, tapi yang di antara keduanya ini hanya satu yang tidak apa-apa, yaitu yang gila karena Allah. Gila yang dimaksud gila karena Allah itu bagaimana? Yang dimaksud gila karena Allah bukan gila sungguhan, tapi lupa, fana binafsih selama-lamanya. Jadi kalau perbedaannya sangat jauh ya, sedangkan orang yang gila karena Allah, yang gila kepada Allah, itu akan selalu berzikir dalam hatinya, dalam ingatannya, semuanya akan hanya Allah yang terlihat. Jadi tidak sempat, beliau tidak ingat sekarang waktu apa, tidak ingat. Bahkan beliau juga tidak ingat lapar atau apa, tidak ingat. Ketika sakit tidak pernah mengeluh.
ketika sempit beliau tidak pernah merasa sempit, karena memang tidak dirasakan, karena yang nampak, yang terasa hanya Allah. Jadi itu ya perbedaannya. Sedangkan wajibnya sholat itu ketika kita ingat waktu. Ketika ingat waktu. Kalau tidak ingat waktu, tidak ingat apa-apa, nggak wajib. Nah, tapi ini yang disebut hakikat ya, yang disebut hakikat ma'rifat. Tapi itu tidak sempurna. Yang sempurna adalah yang yang mampu mengontrol. Karena orang yang seperti itu namanya fana ya, fana. Nah, fana binafsi, fana billah ya. Jadi itu luar biasa. Kalau selalu dalam keadaan fana, maka semuanya akan terlupakan ya. Maka ketika itu kita tidak wajib mengerjakan sholat karena memang tidak ingat waktu. Sedangkan syaratnya orang mengerjakan sholat harus tahu waktu ya, harus tahu waktu. Jadi ini perbedaannya. Nah, perbedaannya sangat jauh, sangat jauh. Jadi ketika kita masih ingat lapar, kita ingat waktu, tetap wajib. Bahkan ketika kita sakit wajib sholat. Nah, karena dalam syariat itu ada tuntunannya sendiri-sendiri. Yang sakit, yang tidak bisa berdiri harus duduk kata Rasulullah. Yang tidak bisa duduk berbaring. Yang berbaring sudah tidak bisa bergerak dengan isyarat mata. Dengan isyarat mata tidak bisa dengan hati, dan begitu seterusnya sampai mati. Jadi selama kita hidup maka kita punya kewajiban sholat, yaitu sholat yang disebut dengan sholat 5 waktu, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi yang dimaksud itu ya. Jadi bedakan orang yang sampai, yang makrifat, yang memang makrifat kepada Allah, dengan orang yang hanya mempunyai ilmu makrifat. Itu perbedaannya sangat jauh. Yang hanya mempunyai ilmu tapi tidak makrifat, tidak menyatu, itu berbeda. Jadi orang yang sampai, yang hanya mengetahui, itu berbeda ya. Kemudian saya ulangi lagi, masalah sholat daim yang dimaksud itu sebenarnya adalah zikir. Zikir itu tidak mengenal waktu. Takut kepada Allah, bertakwa itu tidak mengenal waktu. Nah, jadi itu yang dimaksud. Jadi jangan dilencengkan, jangan dibelok-belokkan. Nah, lalu bagaimana orang yang mengatakan sholat daim itu tidak pernah sholat, tidak perlu sholat 5 waktu, tidak perlu wudhu, karena kita sudah sholat setiap saat katanya. Itu sudah menyalahi aturan, dan tentunya itu hanya ditipu oleh iblis ya, ditipu oleh jin. Karena Rasulullah sendiri diperintahkan oleh Allah supaya mengerjakan sholat itu. Banyak sekali ayat-ayatnya dalam Al-Quran bahwa beliau sendiri itu langsung diperintahkan oleh Allah agar mengerjakan sholat. Lalu bagaimana kita sebagai umatnya? Apakah kita mungkin lebih baik dari beliau, atau bahkan kita hanya merasa lebih baik dari beliau? Jadi itu harap dipikirkan baik-baik. Nah, jadi yang sholat daim adalah zikir ya, zikir dalam hati yang tidak pernah putus. Nah, itu adalah tanda ketakuan kita kepada Allah. Ittaqullah haitsuma kuntah. Jadi itu ya, ittaqullah haitsuma kuntah, kata Rasulullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Kemudian Allah berfirman di dalam Al-Quran, saya akan selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Jadi itu dalam ayat Al-Quran. Insya Allah nanti akan saya bahas tentang ayat itu, akan saya bacakan langsung ketika di video selanjutnya, yaitu video tentang ketuhanan ya, tentang Allah, yaitu tentang perjumpaan kita dengan Allah nanti insya Allah. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Jadi yang namanya sholat daim, nah secara yang disinggung oleh Al-Quran adalah sholat secara zahiri, artinya sholat 5 waktu, yaitu sholat yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian yang kedua adalah sholatnya hati, yaitu zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah yang memang tidak boleh putus kepada Allah. Ingatan kita kepada Allah tidak boleh putus, tidak boleh lupa kepada Allah. Itu hanya namanya zikir ya, zikir. Jadi jangan
jangan dibelok-belokkan ya, jangan dibelok-belokkan. Karena zikir itu adalah pekerjaan hati, dan itu yang namanya sholat zikir itu adalah pekerjaan orang-orang yang ahli zikir, misalnya ahli torekah, mursyid dan sebagainya ya. Orang ahli zikir, orang yang tidak ahli zikir itu sunnah mengikuti torekoh yang sudah mutabaroh, yang memang sambungannya langsung kepada Rasulullah. Walaupun sebagian orang menentangnya, tidak apa-apa, karena memang itu sangat jelas ya. Jadi silsilahnya, sanadnya sudah jelas. Jadi sunnah wajib supaya kita itu bisa mengetahui cara menzikirkan roh kita, supaya bisa menanamkan zikir dalam hati kita, supaya kita bisa menanamkan zikir kita dalam ingatan kita, dalam pikiran kita, dalam setiap keadaan. Tapi bagi orang yang ahli zikir, yang sudah membiasakan zikir, walaupun misalnya saya sedang berbicara seperti ini, tapi hati jangan sampai lupa kepada Allah. Itu hakikatnya zikir ya. Selalu ingat kepada Allah, itu adalah zikir. Orang yang sudah membiasakan berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan, itu masih sunnah mengerjakan ikut torekoh untuk lebih cepatnya. Karena Imam Ghazali sendiri sudah mengatakan bahwa beliau itu belajar berzikir itu sedemikian lamanya tidak pernah sampai kepada Allah ya. Ternyata setelah beliau memasuki dunia tarekoh ya, dengan tuntunan wali mursyid tentunya, atau guru mursyid yang sering kita kenal, dan alhamdulillah beliau itu dengan waktu yang sangat singkat beliau bisa ma'rifat kepada Allah, dan itu beliau katakan sendiri di dalam kitabnya. Jadi jangan disama-samakan ya, jangan dibelok-belokkan. Namun sekarang ini banyak sekali yang dilencengkan, yang dibelok-belokkan. Bahkan kata-kata mursyid sendiri itu setiap pembimbing sekarang dikatakan mursyid, bahkan paranormal dikatakan mursyid. Itu bukan. Yang disebut mursyid itu adalah orang yang ahli zikir kepada Allah, dan memang zikirnya itu sudah menyatu dan sudah mampu merasakan manisnya zikir itu. Atau yang disebut dalam kata lain oleh Rasulullah dengan kata manisnya iman ya. Jadi beda. Bukan setiap orang yang membimbing itu mursyid, bukan. Tapi yang dikatakan mursyid adalah yang mampu membimbing ruh kita selalu berzikir. Karena yang akan hidup selama-lamanya adalah ruh kita. Jasad kita ketika ditinggal ruh kita akan mati. Tapi ruh kita akan selalu berzikir, selalu hidup kepada Allah. Jadi tergantung kebiasaan kita. Di dunia ketika kita senangnya berzikir, maka sampai mati pun akan selalu berzikir. Dan itu sudah ada jaminan, orang yang selalu berzikir kepada Allah tidak akan didatangi oleh malaikat mungkar nakir. Kenapa didatangi? Karena maksudnya tidak diperiksa ya. Karena walaupun beliau malaikat mungkar dan nakir datang kepada kuburan orang tersebut, tidak bisa bertanya. Kenapa? Karena setelah sampai ke kuburannya orangnya akan selalu berzikir. Jadi tidak sempat menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Jadi mungkar dan nakir sendiri akan kembali kepada Allah dan melaporkan hal itu. Jadi itu jadi itu ya penjelasannya. Mudah-mudahan ini sudah cukup jelas. Mohon maaf, ini hanya penjelasan singkat saja. Karena kalau dibacakan dalil-dalilnya, insya Allah tidak akan cukup waktu dalam 1 jam 2 jam ya. Yakin, bukan hanya insya Allah, pasti tidak akan mencukupi waktu 1 jam, itu enggak mencukupi. Jadi mungkin 2 jam itu pun belum mencukupi. Jadi kalau saya bacakan dalil-dalilnya akan sangat lama sekali ya. Jadi durasinya akan lama. Jadi saya singkat-singkat saja, saya potong-potong. Dan kejadian itu sangat banyak sekali ya. Pernah satu kali saya bertemu dengan seorang kiai yang
ini kejadiannya hampir puluhan kali ya, kejadian yang seperti ini. Saya menemui orang seperti ini hampir puluhan kali, tapi alhamdulillah orang yang asalnya tidak mengerjakan sholat, yang katanya sudah marifat, yang katanya sudah sampai ke hakikat, alhamdulillah semuanya kembali sholat setelah saya sampaikan dalil-dalil seperti yang tadi. Itu dalil secara ringkasnya saja. Insyaallah kalau ada waktu nanti saya jelaskan juga. Nah, jadi suatu kali saya bertemu dengan seorang kiai. Santrinya kiai ini mempunyai pondok pesantren yang santrinya ribuan orang. Saya tahu tapi tidak saya sebutkan namanya karena privasi pribadi. Beliau sudah almarhum ya, Allah maghfirlahu. Ketika itu saya bertemu dengan beliau, saya masih di pesantren ya, masih di pesantren, tapi karena liburan saya berjalan ke luar daerah ya, yang sangat jauh di Jawa Timur ini ya, Jawa Timur. Ketika itu saya berbincang-bincang dengan beliau, kemudian sampailah kepada pembahasan satu kitab yaitu ilmu tasawuf ya, dan ternyata beliau mempunyai rumusan tasawuf yang pernah beliau pelajari di Kalimantan ya, di Mertapura, dan juga dari Banten kalau tidak salah ya waktu itu. Dan beliau memang seorang kiai yang saya saya sendiri kagum kepada beliau karena beliau itu sangat dihormati oleh santri-santrinya. Bahkan beliau sendiri ketika mau sholat, untuk mengambil air wudhu tidak perlu mendatangi air, tapi airnya yang datang kepada beliau karena dibawakan oleh santri-santrinya. Jadi setiap sampai waktu sholat seperti itu. Jadi beliau diantari ke tempat beliau untuk mengambil air wudhu begitu ya, setiap waktu begitu. Jadi ketika itu sampai kepada pembahasan satu kitab tasawuf. Kitabnya ada ya, ada di sini kalau saya fotokopi. Waktu itu setelah berbincang-bincang, jadi saya sampaikan niat saya, mohon maaf Bapak, saya bilang begitu karena saya memanggil beliau Bapak ya. Saya kalau bisa saya ingin pinjam kitabnya karena saya ingin mempelajari ini. Oh tidak boleh nak, katanya, tidak boleh nak, karena kalau anak waktu itu saya masih di pesantren ya, karena kalau anak membaca ini maka kelelakian anak itu akan hilang karena begini. Oh itu tidak pasti Pak, saya bilang begitu, karena tergantung kitanya. Karena Allah berfirman begini, Rasulullah bersabda begini, saya sampaikan begitu. Kemudian tidak, ini begini ini, kemudian dibuka ada lambang alif tidur ya kalau nggak salah waktu itu, ada lambang alif tidur ini. Iya, ini dasarnya begini. Jadi kemudian itu saya jawab, iya ini dasarnya begini. Saya sudah lupa waktu itu ya, karena sudah lebih dari 20 tahun ya insyaallah. Jadi setelah dibuka lagi, yang saya lupa maksudnya yang dibuka itu apa saja saya sudah lupa karena sangat banyak. Kemudian setelah diperlihatkan bukunya, kemudian saya bacakan dalilnya, karena di dalam situ kan hanya rumus-rumus tanpa dalil maksudnya. Kemudian saya bacakan, kemudian beliau terkejut, Masya Allah, kalau begitu anak ini sangat hafal dalil-dalilnya. Apakah anak ini sudah pernah mengamalkan surat ini? Itu saya dari kecil Pak, saya sudah mengamalkan itu katanya. Dan alhamdulillah ketika itu langsung beliau mengatakan, demi Allah saya sangat malu terhadap pekerjaan saya selama ini, kata beliau. Jadi setelah itu sampai beliau meninggal tidak pernah mau menjadi imam. Jadi beliau sendiri bermakmum kepada santrinya dan tidak mau lagi diantarin air untuk ngambil air wudhu ya ketika itu. Padahal santri beliau yang mempunyai salah satu pondok pesantren di Jawa Timur yang punya santri ribuan orang ya. Bukan puluhan ribu tapi ribuan orang. Tapi saya tidak menyebutkan, karena saya tidak terbiasa menyebutkan yang seperti itu. Jadi ketika itu
beliau katakan, ini kitab ini nak saya berikan kepada anak. Oh tidak Pak, karena niat saya, jadi yang awalnya saya mau pinjam tidak diperbolehkan, sekarang malah diberikan ke saya, dikasih ya. Tapi saya tidak Pak, karena niat saya dari sebelumnya saya hanya ingin meminjam. Jadi seperti semula saya akan pinjam kitab Bapak dan saya akan fotokopi dan aslinya saya akan kembalikan ke sini itu. Dan alhamdulillah sesuai keinginan saya, seperti awalnya saya pinjam dan saya fotokopi kemudian kembalikan. Namun alhamdulillah beliau luar biasa. Guru beliau, salah satu guru beliau yang ada di Kalimantan ya, yang ada di Kalimantan, karomah atau kesaktian saya tidak tahu. Tapi saya sebut karomah saja karena beliau orang yang luar biasa ya, bukan paranormal ya. Bukan paranormal. Jadi kalau mengambil sesuatu, misalnya ada orang dalam televisi yang di di koce ya, di bajunya ada pen atau apa begitu ya, dari misalnya di Jakarta misalnya, sekarang saya di Kalimantan misalnya. Jadi ini langsung disuruh saksikan memang ke santrinya. Kalau kamu tidak percaya kepada ilmu Allah, sekarang saya akan ambil bolpen yang ada di baju orang tersebut, katanya. Itu padahal di televisi kan. Orang yang mau ngambil ini gurunya ada di Kalimantan. Karena beliau memang belajarnya di Kalimantan, di Martapura. Jadi setelah diambil langsung memang. Jadi pen yang ada di baju orang tersebut yang ada di dalam televisi, di berita secara langsung terus, memang langsung di sana habis, dan ternyata pennya sudah ada di tangannya. Jadi itu luar biasa. Jadi itu guru beliau ya, guru beliau. Saya sudah lupa namanya, lupa semua namanya karena sudah sangat lama ya, kejadiannya sangat lama, karena perjalanan saya tuh memang dulunya luar biasa panjangnya ya. Jadi bukan seperti orang yang sekarang hanya mencari kesaktian, bukan. Saya belajar ilmu agama, syariat, tarekat dan hakikat itu memang saya belajar mulai dari kecil ya, mulai dari kecil. Dan guru-guru saya tuh yang banyak memang mursyid, bukan guru biasa. Walau bahkan guru hikmah saya tuh rata-rata kiai ya, kiai, bukan paranormal, bukan dukun ya, bukan dukun. Walaupun sebagian memang ada dari mereka dan juga ada dari keluarga sendiri. Kemudian beliau sampai meninggal dunia memang tidak pernah menjadi imam lagi. Jadi setelah itu saya datangi beberapa kali dan beliau itu menyampaikan. Jadi beliau itu sangat terpukul, sangat merasa malu gitu. Padahal beliau berbicara dengan saya itu hanya berduaan, tapi merasa malu karena mungkin selama ini beliau sudah merasa sampai, dan ternyata setelah ketemu dengan saya mampu mengeluarkan dasar-dasarnya, artinya dalil-dalilnya yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Karena ketika itu saya memang masih bujang ya, masih ingatan saya masih kuat. Kalau sekarang kan sudah lumpuh ingatannya. Jadi itu luar biasa. Dan pertemuan saya dengan orang-orang yang seperti ini alhamdulillah sangat banyak sekali. Tapi yang ketemu dengan kiai langsung hanya satu kali ini, dan beliau terakhir kali bertemu dengan saya ketika beliau sudah sakit parah, dan ketika saya datangi beberapa kali beliau sudah almarhum. Mungkin saya bertemu dengan beliau sekitar 3 kali atau 4 kali ya. Jadi itu pertemuan saya dengan beliau. Namun beliau orang yang rajin sholat, karena memang beliau insya Allah benar-benar makrifat kepada Allah. Jadi luar biasa. Cuman kesalahannya, bukan kesalahan, kekurangan yang saya lihat hanya satu, yaitu beliau mengambil air wudhu itu tidak berjalan sendiri, tapi mengandalkan santri yang mengantar air. Jadi itu kekurangan yang saya lihat ya. Karena Rasulullah sendiri mengatakan selagi kita mampu itu tidak boleh meminta bantuan orang lain, itu selagi kita mampu. Jadi bisa dibaca dalam hadis beliau ya. Jadi
Itu ya perbedaannya orang apa makrifat, hakikat, sholat daim. Jadi di sini sudah saya bahas. Mudah-mudahan ini sudah sangat jelas ya. Jadi semuanya ada tempatnya. Semuanya ada tempatnya. Jangan pernah merasa makrifat kalau hanya mempunyai ilmunya. Jangan pernah merasa sampai atau kepada hakikat kalau kita hanya mengetahui ilmunya. Mengetahui ilmunya. Misalnya pernah mendengar kalau ke Jakarta jalannya harus lewat ini, itu berarti bukan sampai. Hakikat itu berarti kan sampai kepada tujuan. Makrifat itu mengetahui atau mengenal ya. Jadi kalau belum pernah sampai ke Jakarta, jangan pernah mengatakan sudah sampai. Hanya mengetahui tapi tidak pernah mengalami sendiri dengan hanya mengetahui itu berbeda, sangat berbeda, rasanya itu berbeda ya. Nah, makanya untuk iman sendiri itu dituntut oleh Rasulullah supaya kita itu sampai mampu merasakan manisnya iman. Karena dengan merasakan manisnya iman itu kita tidak kita tidak akan lalai untuk mengerjakan perintah Allah. Karena hati kita akan terpaut kepada iman tersebut. Makanya harus selalu dibaca, harus selalu dipelajari rukun imannya, rukun Islamnya, kemudian ihsannya. Karena rukun agama itu ada 3. Yang pertama rukun iman, yang kedua rukun Islam, yang ketiga ihsan. Nah, jadi hakikat ada di ihsan. Hakikat itu ada di ihsan ya. Makrifat ada di dalam rukun iman. Nah, jadi dasar ya, dari dasar dulu sampai ke situ. Dan tidak mungkin orang yang sudah sampai kepada Allah itu tidak mungkin menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Misalnya meninggalkan sholat, melakukan maksiat dan sebagainya, tidak mungkin, sangat tidak mungkin, itu mustahil ya. Karena Rasulullah sendiri itu adalah manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah. Tapi beliau sendiri bukan hanya mengerjakan yang diperintahkan Allah, bahkan beliau menambah dengan ibadah-ibadah sunat yang lainnya sampai kakinya bengkak-bengkak. Itu luar biasa. Lalu kita ini siapa yang hanya sebatas mengetahui sedikit ilmu saja, tapi sombongnya sudah melebihi tingginya langit, bukan hanya melebihi tingginya gunung. Jadi kita harus berhati-hati. Mudah-mudahan ini ya sudah sangat jelas ya, sudah sangat jelas. Jadi sholat daim itu bukan berarti meninggalkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu adalah perintah langsung dari Allah, jadi tetap wajib. Sholat daim adalah pekerjaan hati atau zikir yang memang selalu harus kita kerjakan di setiap saat, walaupun kita sedang berbicara, sedang bertamu, dan kita sedang berjalan, sedang duduk dan berdiri. Karena itu yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Nah, jadi harus kita berzikir dalam keadaan kita berbaring, kita duduk, kita berdiri. Jadi itu ya, itu zikir ya, yang disebut itu zikir. Jadi zikir dengan sholat itu berbeda. Kalau sholat itu pasti zikir, tapi zikir itu belum tentu sholat. Jadi perbedaannya di situ. Kalau sholat pasti zikir, tapi zikir belum tentu sholat. Jadi jangan disamakan. Nah, walaupun bahasanya sama, tapi maknanya tidak sama. Misalnya semua sekarang bahasa kullu dalam Al-Quran, dalam hadis dan sebagainya, kullu berarti semuanya. Tapi bahasa kullu, bahasa semuanya itu tidak berarti semuanya, tapi kadang-kadang bermakna sebagian. Karena misalnya kita berbicara, wah makanan itu tumpah semuanya, tidak mungkin semuanya tumpah. Pasti ada yang tertinggal. Nah, cuman itu namanya dalam bahasa kitab disebut illa atau pengecualian ya. Jadi pengecualian itu tidak disebutkan. Nah, artinya masih ada sebagian yang tersisa. Bukan berarti keseluruhan total, tidak. Nah, jadi itu yang dimaksud ya. Jadi jangan pernah disama-samakan. Sholat daim jangan diselewengkan dengan sholat yang tanpa salam, tanpa takbiratul ihram. Itu bukan sholat ya, tapi itu zikir ya, zikir. Nah,
Zikir itu belum tentu sholat, tapi sholat sudah pasti zikir. Sama dengan Rasul, dengan Nabi. Kalau Nabi itu belum tentu berpangkat Rasul, tapi kalau sudah berpangkat Rasul sudah pasti itu seorang Nabi. Karena untuk menuju kepada pangkat kenabian, kepada pangkat kerasulan itu harus melalui kenabian dulu. Jadi begitu ya. Jadi ulama, wali dengan mursyid. Kalau mursyid itu sudah pasti wali, tapi wali belum tentu mursyid. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may yudlil fala tajidannahu waliyyan mursyida. Jadi mursyid itu letaknya di belakang. Tapi mursyid sendiri itu masih ada tingkatan. Sama wali itu ada tingkatan tertentu. Semuanya ada kelas masing-masing ya. Makanya kita itu jangan pernah melangkahi tempat kita yang sebenarnya. Jangan kita mengaku-ngaku. Kita harus berkaca ke sana, kepada orang-orang yang agung, kepada orang-orang yang betul-betul dekat kepada Allah. Jadi kalau misalnya jin atau setan menghasut kita, wah nggak perlu sholat, yang penting sholat daim, yang penting selalu ingat kepada Allah. Jadi kita harus ingat bahwa Rasulullah sendiri itu masih sholat. Apakah mungkin kita lebih baik dari beliau? Harusnya begitu ya. Jadi semuanya itu ada dasar, ada tempatnya tersendiri. Karena kullu syai'in fi ghairi mahalli dzulmun. Jadi meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya itu adalah kezaliman. Kedua adalah kezaliman. Sedangkan meninggalkan sholat, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Jadi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu adalah orang yang kafir secara nyata. Itu hadis Rasulullah sangat diulang-ulang, sangat banyak ini. Perawinya sangat banyak, bahwa beliau itu sangat menekankan supaya kita ini yang mengerjakan sholat. Karena sholat ini perintah langsung kepada beliau, bukan hanya kepada umatnya. Lah, kemudian kita sebagai umatnya malah merasa lebih baik, lebih suci, lebih bersih dari beliau. Yang mana beliau sendiri diperintahkan langsung oleh Allah di dalam Al-Quran ya. Jadi ini luar biasa. Jangan sampai dibalik-balikkan. Mudah-mudahan ya. Ini saya pikir ini sudah cukup. Mohon maaf karena memang dalil-dalilnya tidak saya bacakan semuanya, karena kalau saya bacakan sangat panjang sekali, dan saya yakin 2 jam itu tidak akan selesai. 2 jam tidak akan selesai karena sangat banyak. Insyaallah sebagian dalilnya nanti akan saya bahas tentang ketuhanan. Jadi ini adalah salah satu isi. Jadi saya mudah-mudahan ini bermanfaat untuk orang banyak dan bisa menilai ya. Dan harus kita ingat bahwa agama itu sholat itu adalah tiang agama. Jangan pernah kita tinggalkan, jangan pernah kita lalai. Karena sejatinya sholat ini adalah untuk diri kita sebagai bukti pengabdian kita kepada Allah, sebagai bukti kebutuhan kita kepada Allah, bukan untuk Allah tapi untuk kita sendiri. Dan orang yang mengerjakan sholat ini tidak terjamin kecuali yang khusyuk kepada Allah, yang ikhlas karena Allah. Jadi orang sholat ini bisa kita bisa kita lihat di dalam surat Al-Ma'un ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin alladzina an salatihim yurauna. Jadi fawailul lil musallin, katanya celaka orang yang sholat. Alladzina an salatihim sahun, karena lalai dalam sholatnya. Lalai itu ada 2. Lalai waktu. Yang pertama ya, waktu zuhur sudah masuk tapi diundurun sampai masuk waktu asar, atau hampir masuk ya. Waktu asar sudah masuk tapi diundur-undur untuk sholatnya nanti saja, sore-sorean sampai masuk maghrib. Kemudian itu yang pertama, itu masih. Yang kedua, yang paling fatal adalah lalai, artinya tidak mengerjakan sama sekali. Jadi itu ya perbedaannya. Jadi harus dikerjakan. Apapun alasannya, harus kita mengerjakan sholat 5 waktu. Karena Rasulullah sendiri mengerjakan sholat 5 waktu. Dan itu sendiri langsung perintah dari Allah. Kemudian amalan yang akan pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Jadi kalau sholatnya baik, maka
amalan yang lainnya akan dianggap baik oleh Allah. Tapi kalau sholatnya tidak baik, maka amalan lainnya akan diperberat hisabnya oleh Allah. Jadi akan diperhitungkan semuanya. Jadi jangan dianggap mudah, jangan dianggap remeh ya. Saya mungkin sudah cukup, dan mohon maaf, silahkan ini di share ya, silahkan di share videonya supaya tidak ada yang salah paham. Di share videonya sebanyak-banyaknya, jangan di skip ya, karena di dalamnya ada penjelasan yang memang harus berurutan supaya tidak ada yang ketinggalan. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.